Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Ibnu Akil Asrori dengan nomor induk mahasiswa 201111062. Akan membacakan tafsir Tabari Quran Surat Al-Kahfi Surat ke-18 ayat ke-46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihah 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, akan tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Quran Surat Al-Kahfi Surat ke-18 ayat ke-46. Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya harta dan keturunan yang dibanggakan serta disombongkan oleh Uyainah Al-Aqra terhadap Salaman, Hubaib dan Suhaib termasuk dalam perhiasan dunia, bukan akhirat. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban, akan tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat al-baqiyatus sholihah. Pendapat pertama berpendapat bahwa maksud dari al-baqiyatus sholihah ini adalah sholat 5 waktu. Pendapat yang kedua berpendapat bahwa al-baqiyatus sholihah adalah zikir kepada Allah dengan tasbih, tahmid, tahlil, serta lainnya. Sebagian lagi berpendapat bahwa maksudnya adalah berbuat ketaatan kepada Allah. Dan sebagian lain berpendapat bahwa maksudnya adalah ucapan yang baik. Riwayat yang menjelaskan bahwa maksud dari al-baqiyatus sholihah itu adalah salat 5 waktu. Ini adalah riwayat Muhammad bin Ibrahim al-Anmati menceritakan kepada kami. Ia berkata, Ya'qub bin Kasib memberitahukan kepada kami. Ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Yazid bin Hurmus menceritakan dari Ubaidillah dari Athabah bin Ibnu Abbas bahwa ia berbicara mengenai firman Allah wal baqiyatus sholihah. Ia berkata, maksudnya adalah sholat 5 waktu. Riwayat yang kedua, Zuraik bin Ishaq menceritakan kepadaku. Ia berkata, Qubaisah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abdullah bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair mengenai firman Allah wal baqiyatus sholihah, atau amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Ia berkata, maksudnya adalah sholat 5 waktu. Riwayat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah berzikir dengan tasbih, tahmid, tahlil, dan lainnya adalah riwayat Yunus menceritakan kepadaku. Ia berkata, Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami. Ia berkata, Abu Sar menceritakan kepadaku bahwa Abdullah bin Abdurrahman atau budak Salim bin Abdullah menceritakan kepadanya. Salim bin Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi mengutusku. Kemudian dia berkata, temui aku di sudut makam, karena aku ada kepentingan denganmu. Mereka lalu bertemu dan saling mengucapkan salam. Salim kemudian berkata, apa yang kamu kategorikan dalam al-baqiyatus sholihah atau amalan-amalan yang kekal lagi soleh? Dia menjawab, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, dan la haula wa la quwata illa billah. Salim lalu berkata kepadanya, kapan kau mengategorikan la haula wa la quwata illa billah di dalamnya? Ia berkata, aku masih mengategorikannya. Dia terus mengulanginya sampai 3 kali. Dan dia tidak menghapuskannya. Aku pun menetapkannya. Salim lalu berkata, ya, tetapkanlah. Karena Abu Ayyub al-Ansari menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aurijabi ilas sama fa'uritu Ibrahim faqala ya Jibril man hadha ma'ak faqala Muhammad farahababi wa sahhala thumma qala mur ummataka faltukthir min ghirasil jannah fa inna turbataha thayyibatun wa arduha wasi'atun faqultu wa ma ghirasul jannah qala la haula wala quwata illa billah.
Artinya aku dinaikkan ke langit, kemudian aku dipertemukan dengan Ibrahim, kemudian beliau berkata, "Wahai Jibril, siapakah yang bersamamu?" Ia menjawab, "Muhammad." Kemudian beliau menjambutku dan menghormatiku. Kemudian beliau berkata, "Perintahkan kepada umatmu untuk memperbanyak ghursul jannah atau benih-benih tanaman surga, karena tanahnya bagus dan luas." Lalu aku berkata, "Lalu apakah benih-benih tanaman surga itu?" Beliau menjawab, ucapan la haula wala quwata illa billah. Selanjutnya adalah riwayat yang mengatakan bahwa makna wal baqiyatus sholihah ini adalah beramal dan keataatan kepada Allah. Ini adalah riwayat Ali menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata, Muawiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, wal baqiyatus sholihah, amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Ia berkata, maksudnya adalah zikrullah, yaitu la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, tabarakallahu, la haula wala quwata illa billah, dan astagfirullah. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa, salat, haji, sedekah, memerdekakan budak, jihad, menyambung silaturahim, dan semua amalan soleh. Itulah yang dimaksud dengan amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Bagi yang mengamalkannya akan kekal di surga sekekal langit dan bumi. Selanjutnya riwayat yang terakhir adalah riwayat yang mengatakan bahwa yang dimaksud wal baqiyatus sholihah ini adalah ucapan yang baik. Adalah riwayat Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata, bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata, pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata, bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, wal baqiyatus sholihah, atau amalan-amalan yang kekal lagi soleh. Ia berkata, maksudnya adalah ucapan yang baik. Pendapat yang lebih benar dalam penakwalan ayat ini adalah yang mengatakan bahwa maksudnya adalah semua amal kebaikan seperti yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, karena semua yang dimaksud itu merupakan bagian dari amal soleh yang kekal bersama pelakunya di akhirat. Dan atas amalan itulah akan dibalas dan diberikan kepada mereka pahala. Allah tidak mengkhususkan firman-Nya, wal baqiyatus sholihatu 'inda rabbika thawaban. Akan tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Satu makna dalam kitabnya, dan tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Jika ada yang menyangka bahwa ayat itu dikhususkan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, maka itu sama sekali berbeda dengan prasangkanya, karena hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah menerangkan bahwa kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar termasuk dari amalan-amalan yang kekal. Rasulullah tidak mengatakan bahwa semua itulah yang dinamakan amalan yang kekal. Boleh maknanya adalah itu amalan kekal, dan yang lainnya juga amalan yang kekal. Begitulah bunyi tafsir Tobari ini dari surat Al-Kahfi ayat ke-46 ini. Dalam tafsirnya yang berjudul Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Jadi begitu saja. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufik wa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.